Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai renungan pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami akan memulai renungan pagi. Berkati semoga lancar dan tidak macet. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selanjutnya mari kita bangkit berdiri. Selanjutnya mari kita pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur atas anugerah waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami dapat merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi pelajaran di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajari juga kami untuk mentaati segala apa yang Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah renungan pagi ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pagi ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Nah, di sini Bu Wiwin akan membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekali lagi Bu Wiwin ulangi dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, anak-anak sekalian ya, kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar dari firman Tuhan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Bagaimana ya? Bagaimana sih jemaat pertama itu hidup? Ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh jemaat yang pertama pada waktu itu? Ya. Mereka hidup rukun, ya. Saling menyayangi, saling berbagi. Kalau ada yang hidupnya kekurangan, mereka membantu. Oleh sebab itu, mereka mempunyai ikatan yang sangat kuat. Mereka juga sangat baik dengan sesama orang di sekitarnya. Nah, anak-anak, kita bisa membayangkan, seandainya kita dapat mencontoh, ya, mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh jemaat pertama, wah, kita akan merasa apa? Sukacita, kita akan merasa damai, kita akan merasa hidup kita itu tenang, tentram. Tetapi mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka melakukan, mereka hidup rukun, saling menyayangi, saling membantu, ya. Terus mereka berbuat baik dengan semua orang. Tapi mereka juga menunjukkan, ya, kesetiaannya itu pada Tuhan. Jadi jemaat pertama itu juga menunjukkan bagaimana kesetiaannya jemaat pertama itu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ya. Mereka selalu memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Mereka selalu memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, tidak lupa mereka juga memberi contoh yang baik, ya. Mereka selalu memberi contoh yang baik pada semua orang, ya. Sehingga orang-orang di sekitarnya menyukai mereka, ya. Nah, anak-anak, dampak dari semua yang dilakukan oleh jemaat pertama itu apa? Ya, yaitu Tuhan terus-menerus memberkati mereka, ya. Tuhan terus-menerus memberkati mereka dengan cara menambahkan orang-orang baru ke dalam kelompok mereka, ya. Dengan cara apa ya itu tadi? Dengan cara Tuhan itu
menambahkan orang-orang baru ke dalam kelompok mereka. Ya. Tuhan juga menambahkan teman-teman baru, orang-orang baru. Nah, adik-adik, anak-anak, ya. Kita juga harus menginspirasi, ya. Menginspirasi apa yang sudah dilakukan oleh jemaat yang pertama tadi. Contohnya bagaimana? Ya. Kita harus memberi dukungan kepada teman-teman kita yang mengalami kesulitan. Ya. Kita harus apa? Memberi dukungan kepada teman-teman kita yang mengalami kesulitan. Ya. Dengan apa? Dengan cara bagaimana kita mendukung mereka? Ya. Yaitu dengan cara misalnya dengan kata-kata yang positif. Ya. Kata-kata yang membangun, ya. Contohnya apa? Misalnya ada teman kita yang tidak bisa melakukan sesuatu yang, tapi kita mendorong mereka, ya, dengan cara apa? Kamu bisa, kamu pasti bisa melakukannya. Jangan menyerah, semangat terus. Itulah kata-kata yang bisa kita berikan kepada teman-teman kita ketika teman-teman kita menghadapi kesulitan, ya. Menghadapi persoalan. Kita harus apa? Mendukung mereka, ya, dengan tulus dan positif. Amin. Nah, pagi ini tema kita adalah hidup menginspirasi sesama. Ya, hidup menginspirasi sesama. Nah, anak-anak, marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.